Kalau pasal pengancaman itu masuk ke kategori delik aduan, yaitu yang diancam mengadu. Nah, kalau dipikir-pikir dari peristiwa tadi, siapa yang korbannya? Karena ajudan itu mengancam apabila diliput atau bagaimana oleh media, dia akan culik gitu ya. Nah, siapa yang mengadukan dia? Berarti dialah yang merasa dirinya diancam. Jadi sebenarnya kenapa bukan pasal 369 aja, lebih bagus itu pasal 368, pengancaman dan pemerasan, karena itu masuk kategori pemerasan. Tapi kemudian diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pers. Karena pers itu kan pekerjaan. Tidak boleh dong pers diancam-ancam lagi melaksanakan animonya atau pekerjaannya kan. Karena kalau pers juga diancam, nah berita apa yang dapat diberikan oleh wartawan kepada penonton atau publik kan. Karena wartawan itu tidak boleh diancam sepanjang memberitahu hal-hal yang perlu diketahui oleh publik. Jadi di sini perlu disadari bahwa kalian itu wartawan itu sangat mahal harganya. Makanya kalau di sini datang wartawan, tidak pernah saya tolak itu. Selalu saya bilang jam 8 atau jam 9 kalau saya masih sibuk sampai jam 7 gitu loh. Benar-benar dia minta maaf, ya kalian itu kembali kepada pengadu ya. Kalau dicabut, dan kalau orangnya minta maaf tulus, itu dicabut boleh, karena itu kan delik aduan. Kalau tidak mengadu ya tidak berjalan. Jadi kalau orangnya minta maaf dan berjanji dan menyesal, nah, menurut saya sih tidak perlulah diperpanjang ya. Tapi kalau misalnya yang mengadu kepada Polres Jakarta Selatan itu merasa bahwa itu adalah karena tekanan publik, ya biarkan aja sampai diperiksa atau sampai dihukum gitu loh. Tapi kalau sudah minta maaf kepada kalian rekan-rekan wartawan, ya sebaiknya terserah kalian lah. Karena itu adalah delik aduan ya, pasal 369. Tapi lebih lengkap lagi kalau digunakan Undang-Undang 368 KUH pidana dan Undang-Undang pers gitu loh. Karena wartawan itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh diintervensi. Pasal 368 itu, kalau pasal 368 itu lebih tegas hukumannya. Kalau 368 itu bisa sampai 5 tahun lebih. Gitu. Tapi kalau undang-undang itu pers dan undang-undang 369 tidak sampai seperti itu nih. Biar bagaimana kan kalian itu kan bekerja sampai malam hari, itulah mendapatkan berita ya. Untung kalau ketemu misalnya orang-orang yang bersimpati gitu kan, kalian masih bisa dapat efek yang bagus. Kalau ada juga orang tidak peduli gitu loh, pasal delik aduan, ada baiknya ditanyain dia sebagai saksi. Kemudian ditanyakan mengenai permintaan maafnya, kemudian dihilangkan ya, dirubah jadi yang lain, apa maksudnya gitu loh. Kalau minta maaf ya minta maaf lah gitu lah, dengan tulus gitu loh. Jadi jangan karena ditekan publik lalu dia panik atau trauma gitu loh. Jadi sebaiknya sih kepada wartawan janganlah ada ancaman-ancaman, apalagi seperti di Medan itu kan dibakar wartawan ya, satu keluarga ya, karena membongkar perjudian, judi online ya. Itu kan tindakan yang tidak benar gitu loh. Kan delik aduan kalau tidak melapor ya tidak ada tindak pidananya. Kalau melapor baru ada tindak pidana. Kalau dia minta maaf kepada pelapor dan atau misalnya dilakukan pendekatan pribadi dan akhirnya pelapor merasa bahwa orangnya telah minta maaf, ya selesai gitu. Tapi kalau kalian gunakan pasal 368,
9 junto undang-undang pers, ya tidak bisa. Bisa dilapor lagi, itu gunakan aja undang-undang tindak pidana pers dan pasal 368 juga. Supaya tidak ada kemungkinan dicabut gitu jabatan dia, mau dari TNI apa dari Polri kan lebih terdidik. TNI dan Polri tidak boleh main ancam-ancam. Masyarakat biasa aja tidak boleh, apalagi yang menyangkut TNI dan Polri gitu loh. Ketemu wartawan itu apa sih caranya? Ada wartawan jumpa pers sebentar, tentang apa? Ya udah ya, terima kasih ya, gitu kan harus selesai. Saya dengan wartawan, kalian lihat coba, saya terus-terusan berbicara dengan wartawan dan sebagainya, ada nggak masalah dengan saya? Kan tidak ada. Sudah berapa tahun ini ya? Malah saya akibat pemberitaan yang saya bikin sudah 3 kali tersangka, Bang. Tahun 2011 tersangka, 2016 tersangka lagi oleh presiden lo itu, atau mantan presiden. 2022 tersangka oleh Dirut Taspen. Tapi saya bilang, kau harus bertobat, kalau enggak saya matiin kamu lewat pengadilan, saya bilang. Ada satu lembaga negara, udah Bang, sama kami aja yang urus katanya. Dia tersangka dia. Walaupun sampai sekarang belum dipanggil oleh KPK. Tapi sudah tersangka kan. Nah gitu loh. Jadi ketemu wartawan itu sebetulnya enak-enak aja. Ya enggak? Proses. Apalagi TNI Polri. Masa TNI Polri begitu? Masa langsung ngancam-ngancam, tidak boleh dong.